Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Balik lagi di podcast Bersuara. Kali ini kita bakal ngomongin isu-isu yang related banget sama masyarakat kali ini, ya, yaitu tentang pinjaman online. Tapi pastinya gue bakal ngomongin itu nggak sendirian. Nah, ada teman-teman gue di sini. Ada dari siapa di sini? Yang bakal? Gua Gunawan. Gua Aditya. Gua Kai. Julian. Nah, oke, kita bakal bincang-bincang isu-isu tentang pinjaman online. Oke, kita mulai lagi aja ya. Gue pengen tahu dulu nih, dari kalian ada nggak sih yang pernah ditawarin atau bahkan sampai pernah pakai pinjol? Gimana pengalaman kalian atau pandangan kalian? Nah, menurut kalian tuh kenapa sih pinjol tuh jadi pilihan utama banyak orang, terutama anak muda sekarang gitu kan? Kira-kira dari kalian gimana? Kalau gua sih sering ya, sering banget kayak tiba-tiba diteleponin untuk kayak ngaduin pinjol, padahal kan gua lagi nggak butuh gitu. Iya. Jadinya kayak agak risih aja sih. Cuman kalau menurut gua kalau lagi butuh duit, jangan pakai pinjol. Iya sih, pasti ya. Sama sih kalau misalkan kayak ditawarin pinjol tuh kayak hampir tiap hari deh. Betul. Sehari itu bisa dapat dari 3 sampai 5 nomor yang berbeda loh. Ya, Tiap hari telepon tuh. Nah, Ya, tapi yang telepon kayak robot gitu dit. Kalau Iya. gue dit. Jadi kalau misalkan diangkat, halo kami dari Rupiah Cepat, template jadi ya. iya, Tapi itu tiap hari ada aja iya. telepon tuh nawarin pinjol tuh. Nah, awal mulanya itu gimana tuh? Kan kita awal-awal tuh kan kita nggak mengenal tuh pinjaman online. Nah, awal mulanya mengapa kita sampai kok bisa sih pinjol itu menawari kita nih? Awal mulanya gimana? Mungkin kata gue sih ngeliatnya kayak tergiur dulu sih, karena kan dari pinjol tuh rata-rata deh ngasih solusi. Wah, lu kalau nggak punya duit pakai pinjol aja, bunganya ringan kok, pakai bunganya. Orang-orang kalau yang lagi butuh atau lagi pepet, namanya kedengar bunga 0,5 berapa persen lah. Iming-iming gitu. ya, iming-iming ya. Itu apa sih? Wah, boleh nih, boleh coba nih kayak gini kan. Kalau gue sih awalnya itu mulai berasanya setelah daftar dari Kredivo kalau gue. Ya. Kan kemarin emang ada sempat mau butuh buat pakai lah karena nggak punya kartu kredit jadi apply lah Kredivo, tapi kan Iya. aman kan Kredivo harusnya kan. Mungkin data gue masukin ke Kredivo, daftar, semenjak punya akun dia approve, mulai tuh masuk tuh dari Rupiah Cepat lah, Ya. ada kami lah atau apa segala macam tuh mulai nelponin tuh, SMS ada, telepon tiap hari, itu mulai mengganggu sih sebenarnya ya, jadi kayak diteror gitu. Padahal Ya. kalau misalkan dari itu bayar ya bayarnya lancar Iya. gitu maksudnya. Iya, iya. Tapi merembet datanya itu jadi kemana-mana gitu. Iya, tapi kalau menurut kalian tuh anak-anak muda sekarang tuh kenapa bisa terjerat sama pinjol gitu? Padahal kan ada alternatif lain gitu kan, yang mungkin lebih safety gitu. Menurut gue sih ngikutin zaman sih. Benar. Jangan. Orang-orang banyak banget yang kayak maksain stylish atau Kayak maksain hidup ya, ya. kayak hidup. Mereka tuh sampai niatan untuk minjem sana sini untuk kelihatan keren gitu. Oh, Setuju sih. Sebenarnya itu salah banget gitu. lebih ke gengsi gitu. Gengsi, Betul. benar. Gengsi. Ngasih makan gengsi ya. Ya. Temannya beli iPhone 16, Ya. ya pengen. Itu dia. Terus Pomo. nggak ada uang, pinjaman online, Iya. hadirkan solusi. Nah, Jadi alternatifnya kalau lu nggak ada duit ya pinjol aja Pinjol. lah. iya. Karena pinjol adalah layanan digital yang menurut gue tuh pribadi itu prosesnya yang mudah dan cepat ya, karena dia tanpa ada jaminan seperti sertifikat ataupun apalah ya. Oh. Dia tuh lebih mudah untuk diakses siapapun, makanya orang tergiur tuh meminjam online. Makanya orang-orang yang nggak punya kayak ibaratnya jaminan gede, mereka bisa Betul, cair gitu betul. aja. Ya. Betul banget itu. Iya, iya. Lagi anak Genji ya. Iya, Iya. genjet. Danger. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih serius kali ya. Kita kan udah tahu nih, nggak sedikit orang yang justru terjebak dalam si pinjol ini. Nah, menurut kalian hal apa yang jadi bahaya besar dari sisi pinjolnya? Apakah dari bunganya, atau cara nagihnya, atau gimana menurut kalian? Sisi bahaya dari pinjol nih. Kalau menurut gua sih dari naginya ya. Karena mereka tuh pakai ancaman-ancaman kayak, wah, gue sebarin nih identitas lu nih, gua teror nih rumah lu, gua teror nih kantor lu. Ya menurut gua tuh jadinya masalah pribadi jadi kemana-mana gitu loh. Lebar ya. Lebar kayak orang Lebar. keluarga tahu dan orang kantor tahu, jadinya yang kita pun jadi peminjam atau pelaku menggunakan pinjol itu kayak merasa
Jadi kok gue jadi kayak di mana ya? Di Intimidasi. Iya, intimidasi gitu lah. Nah, itu betul. Nah, salah satu yang paling penting adalah buat teman-teman kalian yang nonton video ini adalah data. Karena setiap kita melakukan pinjaman online, sorry. Jadi kita itu melakukan registrasi data. Nah, data itu kan kayak data KTP, informasi seperti kontak dalam HP kita. Itu kan apa ya? Contohnya kontak, galeri dan lokasi ya, itu sangat-sangat bahaya. Jadi kalau nanti kalian tidak tepat dalam membayar tagihan, itu data-data kalian akan disebarluaskan dan ada semacam ancaman-ancaman terhadap kalian, mengintimidasi atau bla bla bla. Itu sangat-sangat berbahaya sih. Oh, kalau berarti kalau misalkan yang nyebarin kayak gitu tuh ilegal ya? Ilegal apa semua pinjol begitu? Semua pinjol saya rasa sih kayak gitu ya, karena itu salah satu strategi mereka biar si nasabahnya itu cepat membayar utang, intinya itu. Tapi iya sih, gue pernah ada kejadian tuh. Gimana tuh? Bukan gue sih ya, tapi teman kantor nih, kejadiannya di teman kantor. Ada yang galbay, istilahnya galbay ya. Iya. Di Gagal bayar, salah satu pinjol. gagal bayar. Iya, gagal bayar tuh, gagal bayar. Jadi dia diterornya tuh sampai telepon ke kantor tiap hari. Oh iya. Waduh. Jadi datanya tuh orang-orang kantor jadi tahu, maksudnya kita yang nggak berurusan pun jadi Iya, terlibat betul, gitu kan. Oh, Jadi tiap hari tuh dari HRD di telepon, resepsionis yang terima, jadi kita teman-teman sekantor pun jadi tahu gitu. Oh, Iya. dia punya pinjol nih, Iya. gitu. Ini kan pastinya malu juga ya. Dan dari sisi perusahaan juga kan mencoreng nama baik perusahaan Betul, juga kan, kayak gitu kan. betul, merusak nama baik Iya. perusahaan Oh, juga. perusahaan ini kok karyawan tuh punya Karyawannya ngutang pinjol, gitu. iya. Iya, Kok bisa sampai begitu gitu ya? Dan yang Kan orang tahu yang sering juga tuh. sering pinjol rata-rata ibarat kata itu gali lubang tutup lubang. Nah, lingkaran setan. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Orang mungkin dia nggak bisa nutupin ini satu lubang gitu ya, dia akhirnya tapi punya kebutuhan ini itu akhirnya dia nyari lagi Yo, gitu betul. ya. Jadi bahkan ada yang lebih parahnya itu ada yang sampai bunuh diri. Itu ada Iya. berita tuh. Itu kenapa tadi? Di berita sih, yang bunuh diri loh, maksudnya saking terlilit pinjol, dikejar mulu tiap hari, keluarganya diteror, dia nggak mampu bayar. Akhirnya ada yang gantung diri Iya. lah, yang nabrakin diri di kereta lah. Serem banget sih itu ya. Itu kalau itu udah parah banget sih, udah ngeri banget sih efeknya, Bayangin sih. efeknya sih. Karena psikologi dia kali ya mungkin Iya. mungkin dari sisi ada yang dia harus ngebiayain keluarganya, Betul. ada yang harus nutupin biaya sekolah segala Betul, macam. betul. Gue juga kalau ngebayangin agak puyeng sih sebenarnya kalau di Iya, posisi iya, dia ya. Itu pasti. Siang, Ya, terus psikologisnya kena, mentalnya mentalnya kena, ya kan? Aduh. Nggak bisa bayar. Akhirnya dia memutuskan diri untuk bundir. bundir tuh, aduh, jangan ditiru ya, itu nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh loh. Pinjol ya kalau misalkan butuh, cari yang legal-legal Ya, aja aja, sebenarnya. Lebih Ya. baik kalau Anda tidak punya uang, hubungi itu dia. Jangan. Kalau nggak punya duit, bilang ke mama. Iya. Itu lebih aman. Maksudnya gini, kalau lu nggak punya duit, ya udah jangan maksain Iya. ya cara-cara ilegal gitu. Ya lu punya orang tua, tinggal lu pindah aja. Orang tua juga pasti bakal ngertiin lu. Cuman Iya. kalau lu nya ngikutin gengsi, mah mau beli ini, udah. Nah, itu berarti masalahnya di lu gitu. Iya, masalahnya itu di diri sendiri sebenarnya. Betul. Lu mau ngelakuin itu tak enggak? Itu si anak muda sih emang banyak gengsinya ya. Iya. Gengsinya, makanya gengsi, apalagi sekarang kan banyak tempat-tempat viral. Sama juga Gen Z Gen Z. sama Gen Z tuh enggak mirip ya, Mirip kan, tipis-tipis. 12. Makanin apa gengsi di IG story tau Betul. kan? Jadi tempat Jadi kayak- viral apa dateng. Lu ngasih makan sosial media Iya, gitu ya. makan sosmed awalnya dari situ. Bahkan bisa jadi temennya pinjol judol. Iya. Iya, betul. sih. Iya. Itu Jadi kayak kayak dia udah Filipin tuh. Ya. Lu ngajuin pinjol untuk ngelakuin judol. Judol. Iya. Nah, Iya. double kill untuk Iya. Enggak lingkaran setan, lingkaran iblis. Iya. Satu lagi. Bukannya untung malah motornya. Kacau. Tapi kalau misalkan kita ngomongin pinjol gitu ya. Ah. Nah, kalau misalkan ada temen lu atau kerabat lu gitu dia, ada benar-benar posisi yang kepepet banget gitu. Daripada better ambil pinjol, ada saran nggak sih lu atau ntar lu saranin ngambil di bank atau ngambil apa lah gitu yang secara pedoman tuh safety gitu lah. Ya, kalau dari gue pribadi sih
alangkah baiknya kita cari alternatif terdekat dulu ya dari keluarga. Betul. Nah, kalau dari keluarga, misalnya masih ada bapak ibu, mau minta tolong apa itu, atau kakak, saudara lah ya, atau ponakan, atau kalau udah kepentok temen atau ini, kalau masih kepentok juga di rumah ada punya kita motor atau apa bisa digadein. Gadai. Jangan sampai Anda meminjam pinjol, karena sekali Anda terlilit terjerat di terjerat di pinjol, itu Anda akan masuk dalam terseret gitu kan, lingkaran setan. Karena menurut gua kalau kayak gitu jatuhnya misalnya lu udah kepepet, udah bener kayak prestasi banget gitu. Nah. Menurut gua ya opennya lu komunikasi lah dengan Iya, keluarga. Lu terbuka dengan keluarga, terus juga gua ada masalah ini ya lu open aja gitu. Iya. Nah, Apalagi kalau seandainya lu kerja di corporate ya, ternyata kan mereka punya koperasi. Lah lu bisa minta sama mereka aja gitu. Iya, betul, Orang betul. keuangan. Mereka juga pasti ngertiin kalau mungkin lu bisa cerita kayak saya lagi butuh kendala ini Bu, bisa nggak bantuin saya? Lebih aman ya, Iya, misalkan. lebih aman, lebih safety juga kan. Kayak kita nggak berurusan sama orang-orang luar, kita Iya. berurusan sama orang-orang yang kita kenal aja sih. Lebih Jadi safety data diri kita juga aman ya, Aman. cuma kita dan perusahaan yang tahu gitu Betul. kan. Oke. Jadi source-nya juga jelas. Sebenarnya pinjol itu kalau legal sih aman-aman aja Betul, ya. ya. Sebenarnya ya Pak ya, Iya. bangun juga ya kalau sebenarnya kotak kunci itu legal gitu. Iya. Jadi dari pemerintah juga mengawasi dari OJK, Ya, betul. dari pihak pinjolnya pun nggak bisa nakal. Betul. Karena udah strukturnya jelas gitu. Kalau yang ilegal itu kan yang kadang di mata hukum lemah kan. Iya. Jadi susah juga kalau ilegal. Oke. Makanya ada kayak undang-undang gue pernah denger kayak lu tuh boleh nggak ngelunasin dari sisi pinjol karena itu nggak ada undang-undangnya gitu. Iya. Ada Jadi cuma gue kurang mendalami itu sih. jadi kayak kalau lu nggak bayar lu masih aman-aman aja kan, kayak Iya. di mata hukum dia tuh menuntut tuh mau nuntut lu tuh nggak kuat banget kan. Ya, karena ilegal. Karena ilegal. Ya, udah ilegal. Ya, terus saran gue sih kalau ada ya itu ya balik ke keluarga lagi. Kalau misalkan dari sisi keluarga lu support untuk bantu lu tutup lubang ya keluarga dulu kali ya. Iya, Gitu daripada kita tutup lubang nggak kelar-kelar gitu. Iya. Ya lubangnya banyak gitu. Iya. Kali lubang semua nih. Iya, masalah Ditutupnya nggak ada, masalah itu. Iya. Buat tutupnya yang mana gitu kan? Nah, itu tuh. Jadi biar teman-teman di luar sana agar tidak sampai pinjam online atau pinjol gitu ya. Kalaupun mau pinjam pun ada tipsnya nggak sih? Yaitu Oke, ada. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke, Oke, nanti kita Nah, bahas di segmen. kita udah ngomong agak-agak inti nih. Nah, sekarang gue pengen tahu kalau dari sisi kalian sendiri, menurut kalian masing-masing tuh pelajaran penting apa sih yang bisa diambil dari fenomena si pinjol ini? Ada gak? Pembelajaran pentingnya itu lebih ke kita berhati-hati sih sebenarnya ya. Iya. Dari kita mengelola keuangan itu harus diperhatikan juga tuh. Jangan sampai kita terjerat pinjol karena hal-hal yang nggak penting. Betul banget. Itu tadi ya, pertama gengsi. Iya. Sih itu kan pasti nggak penting-penting Iya, amat pokoknya ya. genjet lah gitu Ya ya. gadget misalkan ngopi gimana, nggak punya duit nih, gaji nggak cukup, pinjol. Terus misalkan ikut apa sih investasi bodong tuh ya Iya, betul. Iya. dari website gak jelas tuh. Iya, banyak Misalkan tuh banyak. kan sekarang banyak tuh ajakan, ayo investasi, Betul. beli jenis B, beli koin ini, beli itu kan namanya orang pengen kayaknya instan Iya, gitu kan. Itu kan Maksa, juga iya. permasalahan juga kan. Iya, iya. Banyak sekarang tuh banyak apa influencer yang Iya. mengajak Iya. generasi muda tuh untuk investasi ini dan mereka risetnya tuh nggak jelas gitu maksudnya. Asal tahu dapat bakal duit sekian, modalnya nggak ada, gaji pas-pasan, larinya ke pinjol. Maksain gitu. diri ya. Maksain diri. Jadi misalkan untuk investasi ini butuh dana sekian. Pas kejadian udah jatuh tempo atau tenornya, duitnya nggak balik nih. Iya. Modal balik kagak, untung kagak, bayar pinjol doang jadinya. Nah, Nah, betul. itu sebenarnya nggak boleh. Iya. Gitu. Kita harus bisa plot keuangan kita Jadi dulu gitu. kayak memprioritaskan apa kebutuhan pertama lu. Betul. Terus pertama lu apa nih? Misalkan buat ibarat anak lu sekolah, ya lu Betul. harus pikir anak sekolah dulu. Iya. Jangan sampai karena tekanan lu lebar, malah lu alih-alih ke pinjol. Nah, Iya. sebenarnya kalau mau pinjam itu yang buat hal-hal produktif lah, Iya, jangan iya. yang konsumtif. Iya, gitu. betul. benar. Jadi misalkan kita mau modal buat usaha, gitu iya. ya. Nah, kalau modal buat usaha, itu kan nanti duitnya bakal Putar lagi putar kan. Jadi nggak Kalau stuck misalkan terus. nggak stuck. Jadi misalkan modalnya keluar,
ada pemasukan lagi gitu kan, jadi nggak terlalu ribet. Jangan sampai kita kayak pinjam pinjol itu cuman hanya buat gaya. Iya, buat Nah, konsumsi gitu kan. juga kan maksudnya nggak ada pemasukan Iya. lagi. Misalkan kita baru rilis nih iPhone 29 Pro Max, Wah. Iya. Jadi Contohnya apa ini? 45 juta Buset. FOMO kan, Iya. anak-anak Gen Z kan banyak FOMO-nya gitu Iya. kan. Beli tuh pinjol, Iya. kan itu konsumtif, Iya, iya. maksudnya jadi HP ya udah begini jadi HP doang gitu. Nggak bisa Apalagi diputerin. sampai pakai peleter tuh. Pay later, iya. Maksudnya kayak ya pinjol sama peleter kan udah sama kan nggak jauh beda lah. Iya, nggak jauh Hampir beda. sama karena kan mungkin kalau peleter tuh menyediakan ya lu nggak usah pusing-pusing untuk beli barang gitu. Bisa pakai peleter kok, bisa dicicil kok. Ya cuman masalah gini, pinjol itu bermain di bunga, peleter juga bermain sama di bunga. Betul. Ya lu yang ada kalau lu income lu nggak pas, terus pengeluaran lu selalu minus, dan lu ngajuin pinjol atau ngajuin peleter, saran gua lu salah jalan. Iya, betul. Lu jalan yang di jalan yang buntu. Manajemennya ya harus Betul. diperhatikan lagi ya. Yang ada gini lu kalau seandainya lu mikirin, wah gue bisa nih ngambil ini nih, tenang gue ada gaji segini. Cuman lu nggak ngitungin nih jangka berhari-hari lu setelah lu dapat gaji. Ya bisa aja nanti udah dapat musibah atau apa, terus bayar pakai utang-utang lu gimana itu? Psikologi keuangannya kena tuh ya, begitu ya. Relate banget. Relate sama keadaan sekarang ya sih. Iya, benar. Rata-rata anak-anak sekarang tuh kayak gitu. Iya, Hmm. banyak kan sih gitu ya. Iya. Tapi bahkan sampai sekarang sih yang viral banget itu yang bapak-bapak sih sebenarnya. Apa ya. tuh? Gara-gara judol, Ah, Yang mana? yang main petir lah, buset. apa Yeus, Yeus. Oh itu. Oh, iya. gitu lah. Pokoknya sampai masuk media itu ya. Iya, kayak- masuk berita Masuk kan. berita. Jadi judol juga kan sekarang pemerintah juga baru mau berantas tuh. Iya, iya, Mungkin kurang modal kayak tadi, Iya. terlalu teriming-iming di awal. Iya. Cerita temen, gue menang sekian, nafsu dong, Iya. namanya orang ketemu duit kan, pinjem lah 10 juta, Betul betul. bukannya jadi 100 juta malah minus. Iya. Itu dia. Iya. Kadang kan orang-orang tuh malah jadi males gara-gara ngandelin pinjol sama judol. Iya pasti. Udahlah nggak usah kerja, tinggal pencet-pencet di HP dapat duit. Iya. Iya. Awalnya dikasih, nyampe sebulan ya tuh duitnya. Iya, gue juga kadang dari sisi kita agak sedikit geser sedikit aja ya ke apa namanya judul gitu ya. Itu juga kadang suka bingung. Ini orang udah tahu gini nih, ini problemnya bakal yang lu dapet kedepannya bakal begini, tapi Iya. masih aja gitu. Batuk orangnya Iya. batuk gitu. Kayak, aduh, kalian Nah, tahu lah ya guys. Kayak, Itu harus ya kalau dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia itu kan harusnya peran pemerintah ya kan terhadap perilaku masyarakat kita yang sangat-sangat ya yang disayangkan ya melakukan judi online. Nah, judi online itu nggak ada uang untuk modalnya. Nah, alternatifnya pinjol lagi. Pinjol lagi. Buat main judi online. Judol. jadi kayak sinkron ya, judul Iya. dengan pinjol ini kayak Pinjol. sinkron gitu. Iya. Kenapa dia pemerintah nggak menutup atau memblokir akses-akses web-web yang terkait Ilegal itu ya? ya? Kenapa ya? Nggak tahu, gue bahkan kayak ada yang kayak artis selebgram tuh malah ada yang Iya, malah malah support ya? malah anggota DPR Lu- ada iya, banyak iya. yang Wow, support parah kayak lu. gitu. Siapa tuh? Ada yang main kan ya? Ini beritanya coba beritanya di sini ya. Kalau lu tahu orangnya siapa orang DPR, lu kasih komen-komen. Komen. Tahu lah ya pastinya siapa ya. Tapi harusnya pemerintah kan perannya harusnya Iya, Gede memberapa banget, Chan. Iya. untuk mengayomi masyarakat. Harusnya peran pemerintah paling besar nih. Iya. Harusnya pemerintah tuh bisa memberantas lah ya, Betul. bukan malah kayak tadi tuh Oh, ada yang iya. nakal akses. Betul. Iya. Harusnya kan pemerintah bisa Malah ini nggak sih? garda terdepan Iya, harusnya. ngebentengin, Betul, Iya kan? penjaga. menjaga biar judol ini tetap eksis di negara kita gitu loh. Yang penting mereka untung, masyarakat buntung ya. Iya. Harusnya peran pemerintah di sini penting banget sih menurut gua ya. Karena mereka kan yang paling bisa punya akses untuk ke website-website yang nakal, ilegal gitu kan. Jadi harusnya mereka jadi benteng nih buat kita kan. Harusnya mereka memberantas dan edukasi nih masyarakat betul. kan biasanya yang minim literasi Iya. suka ikut-ikutan doang nih. Ya, Jadi betul. mereka yang kurang akses ke Betul, pendidikan. betul. Jadi mereka kan jadi sasaran empuk nih. Harusnya Betul. pemerintah tuh giat gitu memberikan edukasi buat Ya, masyarakat. betul. Oke, jadi pertama tadi kita harus tahu dulu prioritas kita ya berarti ya. Hmm. Harus udah tahu prioritas kita tuh
apa aja nih kita harus petain tuh. Terus juga mungkin merencanakan keuangan juga kali ya. Betul. Keuangan kita harus atur dulu nih. Buat kebutuhan ini di mana. Jangan lu mendesak dikit pinjol, Jangan dikit pinjol gitu lah ya. Itu kita juga harus setelah berhasil berusaha mengatur keuangan dengan baik, kita juga harus meningkatkan literasi kita dong. Betul. Jangan sampai kita ya udah cuek-cuek aja gitu, data kita disebar. Kita juga harus menjaga diri kita dan data-data pribadi kita gitu ya. Kita harus tetap melek literasi keuangan juga. Kayak, lu buat apa sih? Lu masa ngauk 2 tahun, 3 tahun terlilit pinjol bulan. Lu puyeng gitu daripada lu tiap bulannya duit gaji lu buat pinjol, bayar pinjol. Ini lu buat tabungan atau lu misalkan buat usaha segala macam. Betul. Better kan? Betul. Cuman rata-rata orang-orang yang pakai pinjol tuh nggak pernah ngelihat 5 tahun ke depan. Jadi mereka tuh ngeliat itu wah Jangka pendeknya nih depan mata. mereka tuh nggak pernah ngelihat 5 tahun ke depan. Cuman mereka ngeliatnya 5 hari ke depan aja gitu. Wah, gue 5 hari kan bisa makan enak. Cuman mereka nggak tahu nih 5 tahun ke depan kita masih begini apa gimana gitu. Nanti dia. Makanya pemikiran mereka nggak kebuka, literasi juga nggak kebuka, ya jadi stuck di situ aja. Ya kalau nggak bisa growing kalau lu tetap bakal pinjol terus. Iya. Gue jamin lu kalau nggak bisa growing kalau lu tetap masih pinjol terus. Iya. Benar. Nggak bakal sih. Apalagi di media sosial kan sekarang ya, guys. semua masyarakat akses nih internet kan. Sekarang siapa sih yang nggak punya internet? Ibaratnya dari sampai ibu-ibu pun sekarang semuanya pada pegang handphone kan. Betul. Jadi pengaruh itu tuh bisa datang kapan aja gitu. Entah dari live TikTok kah, dari Instagram lah, dari manapun kita info itu kan bisa dapet nih gampang nih sekarang nih. Jangan sampai influencer itu memasarkan hal-hal yang nggak baik. Betul. Karena masyarakat kita pemikirannya belum merata semua kan, pemikirannya juga belum merata. Jadi pola pemikirannya Beda-beda nih. nggak sesuai gitu sama ekonominya gitu. Iya. Rata-rata maunya masyarakat kita tuh cuan yang instan ya kan. Betul. Sedangkan mie instan aja perlu waktu. Iya. Ya. Cuak sih. Makanya Anda kerja. Setuju. Oke, jadi keren banget ya obrolan kita kali ini. Seru. Bobot banget sih pokoknya. Jadi buat teman-teman semua, thank you banget juga buat udah negerin obrolan kita kali ini. Semoga bisa jadi bahan renungan sebelum klik setuju di aplikasi pinjaman online, gitu ya. Kalau kalian punya pengalaman atau masukan buat kita nih ya di next episode, boleh komen ataupun DM kita ya untuk share, boleh banget ya. Dan thank you, see you in another episode. Dadah guys. Thank you.